Kalau Tuhannya orang Yahudi, jelas banyak di dalam kitabnya. Misalnya Kejadian 28. Di situ dikatakan Allah yang Maha Kuasa. Kemudian di Kejadian 35 nomor 11, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Keluaran berapa lagi? Keluaran 6 nomor 3. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Kemudian di Bilangan 11:23, Aku Allah yang Maha Kuasa. Ulangan 10 nomor 17, Tuhan Allah Maha Kuasa. Itu ya, jadi Tuhan Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, itu jelas. Yang saya tanya pernyataan yang sama di dalam kitabnya Kristen, Yesus Maha Kuasa. Enggak ada. Justru yang ditunjukkan iblis, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu iblis itu bukan Yesus. Demikian. Kita sapa Yohanes Mutu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam Kristen ya. Yohanes Mutu. Ya, Yohanes dibuka mute-nya. Buat teman-teman, saya sengaja kecilin Gurunda Juma karena udah 5 akun punah. Kalau dibesarkan ya. 8 semuanya. Mau tanya yang lain boleh? Boleh, silakan. Tuhan kan sudah menurunkan banyak nabi kan. Apa sih tujuan utama Tuhan untuk menurunkan nabi itu? Para nabi itu? Supaya manusia itu tidak jadi setan. Cobalah kalian itu. Kalian coba. Diri Anda coba. Karena tidak ada nabi yang diutus kepada Kristen, kalian kayak setan kan? Coba. Iyalah. Iblis ketika Adam alaihissalam diperintahkan jangan makan buah. Iblisnya datang makan buah. Yahudi ketika diajarkan jangan makan babi. Iblisnya makan babi. Jadi iblis itu selalu melanggar perintah Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Nabi itu ditolak oleh iblis. Bukan hanya sekedar menolak, tetapi iblis mengajarkan manusia untuk ikutan menolak apa yang diperintahkan Tuhan melalui para nabi. Lihat agamamu, Bung. Lihat agamamu. Siapa yang memerintahkan menyembah Yesus? Tuhan? Bukan. Siapa yang memerintahkan sekolah minggu, ibadah minggu? Tuhan? Bukan. Siapa yang memerintahkan kemudian ke gereja? Tuhan? Bukan. Siapa yang memerintahkan makan babi? Tuhan? Bukan. Siapa yang memerintahkan tidak bersunat? Tuhan? Bukan. Nah, lalu siapa yang memerintahkan kalian melanggar perintah-perintah Tuhan? Iblis. Untuk itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk kemudian mengusir pengikut-pengikut iblis ini agar mereka kemudian bisa menyadari kesesatan yang mereka alami selama ini. Demikian. Syukuran Bu. Oke. Tuhan kan maha besar ya. Bisa membolak-balikkan hati manusia, bisa menyadarkan manusia. Kenapa enggak Tuhan saja yang menyadarkan manusia itu? Kenapa harus menyuruh nabi, para nabi? Bukan begitu. Bukan begitu namanya. Kalau itu yang Anda pertanyakan, Tuhan itu maha mengetahui. Kalau demikian adanya, kenapa Tuhan tidak memasukkan aja ilmu pengetahuan kepada manusia? Kenapa manusia harus belajar? Tuhan itu maha kaya. Kalau demikian, kenapa Tuhan tidak memberikan aja rezeki semuanya kepada manusia? Kenapa manusia harus bersusah payah mencari rezeki? Tuhan itu maha menghidupkan. Kalau demikian kenapa harus mematikan? Kenapa enggak dihidupkan aja terus manusia selama-lamanya? Jadi pertanyaanmu itu pertanyaan orang jahil. Oke? Tuhan itu maha kuasa.
Saking kuasanya Tuhan, Tuhan mengatur segala sesuatu ciptaannya itu, termasuk diutusnya para nabi. Makanya manusia dibekali dengan akal. Itu untuk apa akal diberi kepada manusia? Untuk supaya agar manusia ini bisa menjadi pemimpin di atas muka bumi. Kalau manusia tidak diberi akal, bagaimana bisa jadi pemimpin? Maka berterima kasihlah kepada Nabi Adam. Bukan malah menganggap Nabi Adam itu mewariskan kutuk kepada kita. Enggak. Adam mewariskan ilmu pengetahuan kepada umat manusia. Itu yang betul. Jadi kita berutang kepada Nabi Adam. Kita berutang budi kepada Nabi Adam. Maka kita harus membayar utang budi kita kepada Nabi Adam dengan cara apa? Dengan melawan iblis yang menjatuhkan Adam alaihissalam. Iblis bersumpah akan menjatuhkan seluruh anak Adam. Jangan permalukan Nabi Adam dengan Anda mengikuti iblis. Tapi lawan iblis itu untuk demi mengangkat harkat martabat Nabi Adam alaihissalam di hadapan Tuhan. Gitu. Jadi jangan malah kau ikuti maunya iblis. Kau ikuti maunya iblis, itu sama halnya kau merendahkan Nabi Adam alaihissalam. Dan yang betul terbukti dengan kau menjadi Kristen, kau merendahkan Nabi Adam. Dengan Adam kemudian maka dosa masuk ke dalam bumi. Roma 5 nomor 12. Itu ajaran iblis itu. Adam itu adalah makhluk suci. Itu Adam. Sehingga keturunannya pun adalah makhluk suci. Yang membuatnya najis adalah Anda sendiri. Dilarang makan babi, Anda makan. Dilarang makan anjing, Anda makan. Anda yang menajiskan diri Anda, bukan Adam alaihissalam. Jangan dituduh Nabi Adamnya. Begitu saudara. Silakan. Syukran sahabat yang lain. Silakan Yohanes, Pak Yohanes. Ya, syukran Bang Pai. Uten Aris apa setelah kau nyimak-nyimak mana dia? Cinta dunia. Silakan. Kau Kristen kan Aris? Ya, Kristen saya. Silakan. Silakan tanggap itu pertanyaan tadi dari Ya, sedikit saya cuma menanggapi dari pernyataan oleh si Juma. Saya bukan sekali, 2 kali atau 3 kali atau 100 kali mempertontonkan live-nya Juma ini setiap debat. Jelas-jelas bila mana perdebatannya antara Juma baik dengan RK atau yang lain-lain lah yang Kristen, bila mana saya pertontonkan, Jumanya tidak pernah konsekuensi, tidak profesional. Ya, saya orang awam juga, saya tidak belum paham apa-apa, tapi saya bisa memahami dan menyimak. Yang pertama, ya, selalu membawa kebenaran dari imannya sendiri. Tapi saya selama masih hidup di dunia ini, mujizat yang nyata dari agama Anda itu belum pernah saya sekalipun saya lihat, nggak ada. Itu aja. Mujizat dari agama Anda tidak ada. Izin dikit, Balona moderatorin, mungkin teman-teman yang di bawah belum tahu siapa Balona. Kalau Bang Juma cuma banyak bacot dan congor, itu aja. Nggak jauh-jauh, saya orang awam aja bisa menilai yang mana yang benar, yang mana yang nggak benar gitu. Modal bacotnya si Juma ini, sudah lah Juma. RK aja disuruh jawab, disuruh tanggapi, bukan disuruh curhat. Ku curhat. Kenapa ku curhat? Kenapa ini si Aris ini? Bang Aris, udah berhentilah. Kalau nyari pansos, jangan dibawa Bro agama. Aris izin, boleh? Boleh diskusinya kita fokus ke konteks saja, ke konteks ya, daripada ad hominem atau menyerang pribadi ya. Fokus, mungkin ada materi atau ada topik yang ingin dibahas dengan Guru Ndazuma, silakan, tapi mohon untuk ya. Haris, turun aja kau turun. Gimana sih Haris? Turun aja kau. Gimana sih Haris mau diskusi? Yang dia omongin dia sendiri nggak ngerti apa yang dia omongin. Nggak ngerti apa yang diomongin dia.
Kalian Lagi itu mati. yang nggak ngerti. Pagoda tentang Kuhatam. apa. Kalian merasa Pagoda Kuhatam. mendahului isi rumah orang lain daripada yang punya rumah. Paham enggak Inilah Anda? bodat ini. Inilah bodat. Inilah bodat. Kalian itu Inilah bersama namanya bodat, rumah orang teman-teman. lain tanpa permisi, tanpa izin, dan lebih tahu kalian itu isi Inilah kayak bodat. Inilah bodat. lain daripada yang punya rumah. Inilah yang dinamakan bodat itu. Bertamu tapi kayak gini dia. Dia emosi, Turun ke bodat. berkata-kata aku seperti Jangan diturunin, gak ada mainan. Oh, diturunin. Jadi gini Riz, ada seorang gila memiliki mobil, memiliki rumah, memiliki tanah, dan lain-lain. Yang tahu tentang rumah, tentang tanah, tentang mobil milik orang gila ini hanya orang waras. Gitu. Kaulah si gila itu. Kau punya Bible, tapi kamu nggak paham Bible. Kami yang waras inilah yang paham. Gitu loh, sederhananya itu. Orang gila memiliki mobil, rumah, dan seterusnya. Tapi orang gila ini nggak pernah sadar tentang mobilnya, tentang rumahnya. Yang bisa menjelaskan tentang rumahnya si gila dan mobilnya si gila hanya orang waras. Gitu loh. Pahami itu dulu. Apakah orang Kristen paham Bible? Enggak. Tidak bisa orang Kristen paham Bible. Kenapa? Kapan hari orang Kristen paham Bible, mereka akan mu'alaf. Seibarat kata, kapan hari mereka tahu isi Bible, paham tentang Bible, mereka mau melaksanakan isi Bible, maka itu artinya mereka sudah waras. Dan saat itu juga mustahil dia bertahan menjadi Kristen. Itu. Pahami itu. Pelajari itu baik-baik. Camkan itu baik-baik, Aris. Jadi selama kau gila, kau tidak akan pernah bisa paham Bible. Yang paham Bible itu saya, yang waras. Paham? Bagaimana mau paham ya? Dia kan gila. Mustahil paham dia bagi iya diri. betul. Parholong. Efek perjanjian baru. Assalamualaikum. Oh, Muslim ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf ya Bang ya, kita naikkan Kristen untuk diskusi dulu Bang ya, Parholong ya. Saya cuma ingin berpesan menyampaikan- kepada saudara-saudara Kristen, maaf pun, berpesan tolong kurangi makan babi dan anjing. Monyet Nasihat sekali-kali lah. monyet. Kura-kura, kodok, biawak sekali-sekali. Oh, mama. Tapi yang dua ini tadi agar dikurangi. Babi dan anjing. Kurangi Bang, kurangi. Ya, kalau bisa tinggalkan. Makan aja yang lain. Apa itu misalnya anak bayi yang baru mati dikubur, gali kuburnya makan, mending itu kau makan daripada babi, anjing. Karena kenapa? Parholong. Tidak ada ancaman di Bible tentang orang yang makan daging manusia. Yang ada ancamannya di Bible adalah orang yang makan babi dan anjing. Gitu. Dibakar dia, dihanguskan. Betul. Betul. Yesaya 66. Perholong, apa yang disampaikan Bang? Setengah menit silakan mau diskusi. Nah, begini izin dulu Kak ya. Kalau lihat dari Bang Juma ini sebenarnya saya juga mualaf sebenarnya. Cuman kalau melihat dari Bang Juma ini nggak cocok. Apapun dilakukan mereka itu nggak cocok. Biarkan aja mereka lakukan masing-masing kok pahala kita. Kalau Masing-masing. begitu turun aja Bang ya, kita nggak butuh nasihatmu ya. Oh, Mama pandai kali kau bernasihat ya. Teman-teman, kalau naik kalian Kenapa pula kau parholong-holong, kau pura-pura Sebenarnya dengar. Yang naik itu jangan yang sok-sok gadis, perasaan sempit ya. Yang naik itu yang berakal, yang mau diskusi dengan cek. Jadi kalau kayak tadi itu sebenarnya mungkin dia jarang mendengarkan bagaimana orang-orang sebelah itu membahas Al-Quran, menghina Nabi kita. Bagaimana Bible berbahasa Indonesia itu yang banyak salah arti, memakai istilah Al-Quran disalah arti. Jadi sebelum negur lah, lebih baik introspeksi diri dulu.
Terus kalau bisa ditanya sama orang kayak gini, apa yang telah kau lakukan membela agamamu coba? Kalau cuman toleransi, ya biarin aja lah masing-masing. Ya kalau ditanya nanti, apa yang telah kau lakukan dengan membela agamamu coba? Nanti kalau keluarganya ada yang murtad, kawinisasi, terus iming-iming, baru tuh, ini loh akibatnya ya. Nenekmu kiper lah, gitu ya. Itu sih arahan dari saya. Jangan jadi sok terlalu jadi pahlawan. Nanti Anda kembali menjadi apa? Gugur di medan laga tanpa bertempur. Gitu ya, Bunda Rama ya, lain-lain. Lanjut lagi. Gue lagi menikmati udara segar di Pantai Losari nih. Wih, di Pantai. Oh, keren. Aris, Bunda, tolong Bang Aris jangan naik curhat lagi ya, tuh. diskusi ya Aris ya. Silakan kau diskusi, jangan lagi Iya, curhat. saya sih mau diskusi dengan tenang, slow, santai gitu. Cuman takutnya saya nanti main laporan-laporan. Kalau Karena kau menghujat, kalau kau menyampaikan yang sesuatu tidak harus berdalil bisa data. dikatakan menghujat memang itulah kalian. Kalau nggak ada data namanya kau menghujat itu. Ayo Iya. diskusi. Iya, yang kayak manapun kekalahan kalian berdebat nanti dengan saya. Kau tendang Namanya lagi ke neraka kau kalau Jangan dulu. ngomong. Jangan. Gak usah Diskusi lah, dilawan-lawan, ayo. Bunda. Orang gila ini ngapain dilawan? Biarkan aja dia ngomong Gila yang dulu. punya agama bisa mengatakan orang gila. Yang Iya, mana ya? guru. Cuman yang kau pelajari itu. Lah, orang gila itu kalau dikatakan ini adalah seekor sapi, jelas-jelas sapi, tapi dibilang ini ayam, itu orang gila itu. Sama yang kau alami. Yesus itu jelas-jelas manusia, kau bilang Tuhan, ya gila lah. Masa bukan gila itu namanya? Maria melahirkan apa rupanya menurutmu? Coba. Coba uji, kamu gila atau tidak? Coba. Maria melahirkan apa? Bingung. Sekian Bang P. Sekarang saya tanya, Maria melahirkan apa? Berarti kau pura-pura gila, kau sadar ya. Iyo. Cuman pura-pura gila. Kalau Bang Juma ditanggapi, udah tahu aku walaupun orang awam saya paham menilai kami itu. Kamu itu Bang Juma suka mempelintirkan ayat daripada kitab. Saya tidak bawa ayat, saya cuma bertanya, Maria itu melahirkan apa? Lebih sempurna daripada Quranmu, tahu nggak? Isi dari Quranmu sebutkan dulu ayatnya. Serius? Serius itu? Bumi itu bulat, itu aja. Serius itu? Itu aja lah. Apa? Bumi itu bulat, sebutkan dulu ayat di Quranmu. Di mana tertulis? Kalau di Bible nanti ku minta juga boleh? Nah, boleh. Oke ya. Nah, sebutkan, tunjukkan di mana tertulis Ya. bumi itu bulat. Bahwasannya Quran Quranmu itu sempurna. terjadinya siang dan malam. Bukti bahwa Al-Quran menjelaskan bahwa bumi itu bulat. Nah, Al-Quran surah Az-Zumar ayat 5. tunjukkan Bang Juma, jangan cuma Az-Zumar ayat 5 kan jelas tuh. Tunjukkan, Bang Juma. Banyak sih ayatnya. Banyak ayatnya di dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa bumi itu itu kan gila kan? Lihatlah kan gila. tunjukkan. Udah aku bilang kan kau itu gila. Saya lihat, Az-Zumar saya ayat tunjukkan 5. agamamu. Az-Zumar ayat 5. Udah. Terus Al-Hajj ayat 27. Terus apa lagi? Di dalam Al-Quran surah berapa? Apa lagi itu? An-Naml ayat 88. Kemudian ayat berapa lagi? Itu aja dulu. Nah, sekarang kau tunjukkan kepada saya di mana di Loh, Bible. kau belum ada pembuktian jelas Bumi. di mata saya. Di mana saya mau Saya udah bilang Az-Zumar ayat 5. Saya tidak butuh kata-katamu. Saya butuh memperlihatkan dengan mata saya. Tunjukkan. Az-Zumar ayat 5. Halakan samawati wal ard bil haqq. Moderator jangan main Dan turun. seterusnya. Nah, sekarang giliranmu tunjukkan di mana di dalam Bible
bumi itu bulat? Jangan kau Silakan. balikan dulu pertanyaan sama saya. Gimana sini orang Jawab dulu pertanyaan saya. Tunjukkan. Saya Kita udah jawab, Bung. konsekuensi. Al-Quranul Karim surah Az-Zumar ayat 5, Bung. Udah aku jawab. Anda mau terima, tidak terima, kan saya nggak bisa maksa. Soalnya Anda gila. Nah sekarang saya balik nanya. Di dalam Bibelmu yang mengatakan bahwa bumi bulat itu mana dalilnya? Halo, Ada selamat nggak? malam. Ada nggak? Malam. Kan gitu pertanyaannya. Malam. Semoga kau normal ya, nggak sedeng ya. Silakan lanjut. Normal. Cuma kan Ah, tadi bagus yang nggak normal kalian kok diturunin itu yang si Karena dia nggak normal. pendeta Kalau kau nggak itu. normal juga, kau pun ditendang ke Halo, neraka. Bunda, Bunda cukup. Enggak. Itu dia Kamu naik di sini mau diskusi apa membela temanmu? kalian kalah loh tadi dia menang. Iya. Iya, nggak apa-apa kalah, nggak masalah. Kan ditanya mana ayatnya di dalam Al-Quran tentang bumi itu bentuknya bulat. Kan sudah kutunjukkan Jangan tadi. di-mute. Hargai dong Az-Zumar ayat 5. Itu Jangan udah. dipotong. Nah, sekarang giliran Gua saya bukan bertanya. Aris. Bentar, Di mana gua di bukan Aris. Bible? Di mana di Bible tertulis bumi Saya itu bukan Aris. bentuknya bulat, kan gitu. Itu loh, Bukan saudara. Aris udah diturunin itu. Iya kan tadi saya udah ditanya Lain-lain, dan saya bukan jawab. Aris. Lebih baik kau injak lehermu dua-dua. Mau kok. Sakit-sakit Mau kok semua. kalau saya injak lehermu Sakit dua-dua. semua ini. Kenapa yang sakit semua yang naik ini? Naik kau lagi sini, naik kau lagi sini, kau injak kau lagi. Saya dulu Kalau bicara. ditanya tiang langit, di mana pernah ada tiang langit? Pernahkah ditemukan tiang langit? Mampus kau. Udah habis, Bunda, udah habis, udah ditabrak sama Lion Air, Garuda, semua udah ditabrak, semua hancur semua. Kalau kau naik lagi yang kayak gitu, gue langsung injak lehermu, gue gak kasih napas. Nah, naik kau lagi coba. Tapi gini ya, tapi gini teman-teman, di Bible itu ada mengutarakan bahwasanya memperkenalkan bumi itu datar, bukan bulat, datar. Di waktu iblis memperkenalkan bumi itu datar. Waktu mencobai Yesus. Bisa kita baca itu. Jadi dia memperkenalkan isi kerajaan dunia. Isi kerajaan dunia itu datar semuanya. Nah, itu baru Bible, nggak ada bulat. Bumi datar. Gimana itu bumi datar ya? Buktinya kalau di Bible itu bumi itu bulat, ya waktu Tuhannya nih dibawa oleh iblis ke gunung yang tinggi. Nah, iblis mau memberikan seluruh kerajaan dunia ini. Ya berarti Iya, datar. itulah dia. Masa nih ke gunung yang tinggi bisa lihat seluruh kerajaan bumi? Ya datar lah. Datar, hebatan Superman lagi membawa Batman ke atas langit. Terlihat bulat gitu loh. Kok masih ada orang kayak begitu hidup ya? Cek, Yoi, masih ada nggak ya kayak tadi ya? Mau gue pengen marah-marah nih. Baru Ki bangun. Iya udah 4 hari saya nggak pernah marah Bunda Rama. Bener. Kasih naik bipeng oten dulu biar dimarahi dulu kalau dengar-dengar bego. Suruh naik ini. Tunjukkan. Orang udah dikasih tahu. Nah, ini kepala batu tongnya nih. Kepala batin. Marahlah kau Handi, marah kepada Zuma itu yang menipu kau. Sekarang saya mau marahin kau. Nah, marahlah. Biar Zuma yang kena. Kenapa? Biar Kenapa dosamu kau ditibankan menyembah kepada iblis? Zuma. Saya pengen marahin kau. Kenapa kau menyembah iblis? Saya pengen nyuruh kau. Itu kan itu kan Siapa konsepnya yang Zuma. nyuruh Nanti kan kau dosanya menyembah Zuma diberikan iblis? kepadamu, ditimpakan kepadamu di akhirat. Iya kan? Siapa yang nyuruh kau menyembah iblis? Zuma Kalau saya gila. Jadi kau mau-maunya Tidak menerima orang gila di atas ya. Dia gila, nggak usah naik orang gila ya. Masa Bang Hadi diskusinya sama IE? JJ. Ike. Jadi aku tengok dia itu tipikal kayak lebih dari mak Facebook dia itu aku tengok. Lebih. Kurang ajar itu. Gak cocok itu. Kasih aku hadapi itu orang mencret. Gak cocok sama Gurunda itu. Orang melambai, tulang lunak. Iya.
Itu tulangnya kayak kena presto itu Bunda. Coba ini, apakah dia oten atau Muslim? Lian, Assalamualaikum, selamat malam, Kristen Muslim. Lian, udah tidur kayaknya. Oten-oten pada sedeng, nggak jelas. Jadi ntar lu ya Bunda Ramaya ngomong dulu ya. Ntar Lanjut. sambil naikin aja. Jadi teman-teman mari diskusi lah. Saya rasa di dalam kepalamu kan ada otak itu ya. Fungsikanlah dengan baik. Yang basic-basic dulu gitu. Mempermalukan dirimu naik loh. Jadi kalau Kristen di luar sana mendengarkan kamu loh yang malu itu. Kok orang Kristen kok pada blow on yang naik di sini itu. Bertanya, dijawab, tapi nggak menerima jawaban orang gitu. Yang penting kalau punya ilmu bolehlah kau menyalahkan itu. Lalu ditanya balik, nggak ada daya upaya gitu. Malu loh kamu itu. Lo tahu nggak efeknya kalau kau setiap hari kayak gini semua, grup-grup kalian semua naik di media sosial nih. Ya tadinya orang ada keraguan dalam agama lu nggak bisa ngejelasin. Ya mereka keluar dari agama itu. Nanti punah loh. Kalau begini cara kalian diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan Bang. Ada yang sampaikan? Kalau naik itu, Bang Zuma, kalau naik mau bertanya. sebelum bentar. Ini saya kasih tahu ya teman-teman ya. Kalau naik dan ada yang lagi bernarasi saudaramu di atas, kamu nyimak dulu, diam dulu, duduk dulu biar ini kasih hangat dulu pantatmu duduk. Kemudian setelah saudaramu bernarasi selesai, baru kau masuk. Oke, Bang ya. Turun. Rio, Muslim Kristen. Saya belum selesai kan? Jadi kalau begini terus, begitu, ya punah jadinya. Benar gitu. Lebih baik kau nggak naik diskusi daripada kau mempermalukan agamamu, mempermalukan diri dan keluargamu. Lebih baik diam di rumah atau ke sawah bermanfaat buat keluargamu. Udah beli paketan, nggak ada apa-apa. Kalau begini terus, saya jamin gitu loh, saya jamin. Di media sosial semakin banyak nanti orang saya ingin memeluk Islam. Serius ini. Ya memang faktanya kan begitu. Kalau cara menyerangmu begini, astagfirullah. Selesai sudah. Jangan salahkan kami kalau agama ini akan punah. Satu persatu menemukan kebenaran Islam. Ini sudah fakta dan nyata. Tahun 2025 lihat nanti. Di Januari hitung nanti orang yang bersyahadat. Baik yang online maupun yang offline. Jadi naik permintaan kami, jangan mabuk, kurangi makan babi, kurangi makan anjing. Karena itulah yang merusak akalmu. Itu sih dari saya, lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya. Silakan Bang, apa yang sampaikan? Ana Bang Yam ada di. أنا تصيفة عفوا أيوة عفوا you can cover the Nasrani kamar. Oh, salah kamar dia. Enggak, dia nggak bisa bahasa Indonesia. Muslim dia itu. Dia pertanyaannya adalah ini ada apa? Dikira ada oten nggak di sini gitu. Muslim dia itu, tapi nggak bisa bahasa Indonesia. Lukas 02. Iya. Lukas. Bang Handi kena. Iya bang. Kena tombak Kristen Bang Muslim. Handi. Oten, Bang Juma. Silakan diskusi ya, yang baik ya Bang, yang belum Mau belajar Bible gratis boleh?
Boleh. Oten ya. Iya. Silakan. Yesus itu menurut Islam kan Isa ya. Sebagian Islam meyakini itu Isa. Apakah Isa itu dituhankan oleh umatnya atau tidak? Tidak, Bang. Umatnya Nabi Isa tidak pernah kemudian menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam ditanyai oleh Allah, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi takhizuni wa ummi. Wahai Isa, Nabi yang kuutus kepada Bani Israel, yang kuciptakan tanpa ayah, apakah Anda pernah mengajarkan kemudian kepada mereka orang-orang ini mempertuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa menjawab, tidak. Nah, kenapa Allah kemudian bertanya demikian? Untuk supaya menyadarkan Kristen. Dengan pola ini kemudian Allah belum kejadian pun Al-Quran diberitakan kepada Kristen bahwasanya Nabi Isa kelak yang kalian tuhankan itu akan mengingkari kemudian apa yang kalian lakukan ketika hidup di dunia sebagai makhluk beragama. Itu kata Al-Quran. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila kelak manusia dikumpulkan, apa yang mereka sembah ketika hidup di dunia akan menolak sembahan-sembahan mereka. Subhanallah. Dan mengingkari kemudian pemujaan yang mereka lakukan. Nah, Anda itu harusnya senang. Anda itu harusnya bahagia. Kenapa? Karena Anda itu dibimbing. Subhanallah Bang Fe. Anda itu dibimbing oleh Al-Quran dan dibimbing juga oleh Bible untuk menuju kepada jalan keselamatan. Al-Quran mengatakan orang-orang yang menyembah Yesus di dalam Al-Quran diterangkan akan ditolak oleh Yesus. Dan Yesus akan kemudian mengingkari pujaan-pujaan, pemujian-pemujian yang dilakukan oleh mereka. Dan itu tertulis di dalam Matius 7:22. Jelas itu. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan, bermujizat demi namamu? Pada saat itulah kemudian aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Al-Quran mengatakan itu. Bible juga mengatakan itu. Maka beruntunglah orang Kristen yang menggunakan akal sehat. Dibimbing oleh dua kitab secara langsung, Bible dan juga Al-Quran, yang mengatakan bahwa celakalah orang yang mempertuhankan anak manusia yang datang lahir tanpa ayah. Celaka. Maka orang Kristen yang mengaku sebagai orang yang cerdas, wajib hukumnya meninggalkan agama Kristen itu sebelum diusir oleh Yesus. Karena itu yang diterangkan oleh Al-Quran dan itu yang diterangkan oleh Bible. Silakan Bang. Baik, tadi kata abang kan Islam apa Muslim ya bang ya? Saya panggil Muslim Islam? aja ya, Islam ya. Ya boleh. Islam kan katanya memuliakan Isa ya, Isa Al-Masih ya bang ya. Iya betul. Dengan cara apa Islam memuliakan Isa Al-Masih? Terima kasih bang. Iya, Masya Allah. Yang pertama, umat Islam
sejak mereka kemudian menggunakan akal sampai di penghujung hidup mereka, umat Islam itu tidak pernah ingkar terhadap akidah keislaman bahwa Isa alaihissalam adalah manusia suci baik di dunia maupun di akhirat. Dia adalah manusia yang terkemuka di baik di dunia maupun di akhirat. Dia adalah hamba Allah yang taat. Fattakullah wa ati'un, yang mengajarkan kemudian Bani Israel, kaumnya, umatnya, untuk menjalankan syariat lurus, hanya menyembah kepada Allah. Fattakullah, kata Nabi Isa alaihissalam. Akidah iman umat Islam itu adalah tidak boleh sedikit pun diganggu gugat bahwa Nabi yang datang kepada Bani Israel itu adalah manusia mulia, bukan manusia terkutuk. Dia manusia suci, bukan manusia yang terkutuk. Dia manusia yang terkemuka di dunia maupun di akhirat, bukan manusia terkutuk. Akidah umat Islam ini tidak bisa digoyahkan kemudian sedikit pun. Apapun kekuatan yang muncul kemudian, tidak akan pernah bisa Nabi Isa diimani, ditampar, diludahin, ditonjok, kemudian ditelanjangin, lalu digantung di atas pohon. Umat Islam tidak memahami itu. Umat Islam memahami Nabi Isa adalah makhluk yang suci berdasarkan Al-Quran surah Maryam ayat 19. Memuliakan. Ketika kemudian Nabi Isa disebut namanya, umat Islam menyebut alaihissalam, atasnya keselamatan. Mustahil atasnya kecelakaan, mustahil atasnya dibinasakan, mustahil atasnya ditampar orang kafir, diludahi orang kafir, ditonjok oleh orang kafir, ditelanjangin oleh orang kafir, dan mustahil kemudian dia digantung oleh orang kafir. Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah kepada Bani Israel untuk mengajarkan Bani Israel sebuah pengajaran siratal mustaqim, jalan yang lurus. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi umat Islam yang mendudukkan Nabi Isa alaihissalam sebagai jalan menuju kepada Allah, benar-benar memuliakan Nabi Isa sebagai Nabiullah, Rasulullah yang diutus kepada Bani Israel. Demikian. Sangat jelas. Oke. Apakah Subhanallah Muslim itu memberi sholawat sama seperti kalau kan ke Nabi Muhammad itu kan istimewa gitu ya, bersolawat. Apakah Muslim bersolawat juga kepada Nabi Isa? Jawabnya betul. Salawat itu adalah pujian. Ada tidak umat Islam itu menyebut oleh besar kasihnya Yesus dia datang ke muka bumi ini, mati kemudian untuk nebus dosa-dosa kita? Ada nggak kayak gitu di Islam? Nggak ada. Itu penghinaan itu. Nabi Isa datang disalib untuk kita. Itu penghinaan. Salib itu simbol penghinaan. Tak, kalau di Islam itu nggak ada. Nabi Islam senantiasa mengatakan apa? Alaihissalam, alaihissalam, alaihissalam. Yohanes 16:14, apabila ia datang yaitu roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Dan itu hanya ada di Islam. Memuliakan, memuji. Dan itu kami lakukan. Isa alaihissalam. Apa arti alaihissalam? Atasnya shalom, damai sejahtera, keselamatan. Itu Islam, Bung. Berbeda dengan kalian. Setiap kemudian menyatakan diri sebagai seorang Kristen, maka secara sadar kemudian orang Kristen itu mendudukkan dirinya sebagai manusia yang disucikan dengan menjadikan Yesus sebagai makhluk yang terkutuk. Segala dosa kita telah ditanggungnya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan menjadi dosa karena dosa-dosa kita. Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yesus menjadi kutuk. Bayangkan itu. Galatia 3:13. Kalau di Islam enggak. Inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan, dan aku diberkati dimanapun aku berada. Itu dalam Al-Quran itu. Pemberkatan senantiasa.
ada pada diri Nabi Masya Isa Allah. alaihi salam. Subhanallah. Itu jelas itu bang. Jadi satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang memuliakan Nabiullah Rasulullah yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu hanya umat Islam. Itu jelas itu. Silakan. Solawat ya bang, solawat itu keistimewaannya buat yang disolawatkan dan yang menyolawatkan itu apa ya bang? Satu Baik. kali lagi ya, oke. Ya. Jadi salawat itu kembali kepada diri kita. Di Islam ya, ketika kami kemudian melakukan salawat, maka salawat itu kembali kepada kami. Seibarat kami bekerja dengan ikhlas. Kami melisankan kemudian memuliakan, memberikan pemberkatan kemudian. Ingat Bung, di dalam kitab Kejadian 12 apa yang diterangkan di sana? Aku akan memberkati engkau wahai Abraham, siapapun dia yang memberkati engkau, aku akan memberkati mereka. Ingat, Yesus, Isa itu adalah keturunan dari Nabi Abraham alaihissalam. Ingat itu dulu, camkan baik-baik. Isa itu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Barang siapa yang memuliakan kemudian Nabi Isa, itu sama halnya dia memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya diterangkan di dalam salatnya umat Islam, kama sallaitu ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Sebagaimana engkau telah memberkati Ibrahim dan keluarganya. Itu jelas itu. Jelas dalam Islam demikian adanya. Jadi ketika kemudian kami melakukan pemberkatan kepada Nabi Isa alaihissalam, itu sama halnya kami telah memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Dengan demikian, apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Baqarah ayat 130 dan seterusnya, itu sangat jelas bahwa kami telah mengikuti milah Abraham alaihissalam. Nah, dengan mengikuti milah Abraham alaihissalam, yaitu melakukan pemberkatan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan kami. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keselamatan kepada kami. Karena kami kemudian melakukan pemujaan, melakukan kemudian sebutan-sebutan mulia kepada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kami kemudian melakukan salawat pemberkatan kepada Rasulullah, maka pemberkatan itu kembali kepada kami. Maka syafaat itu akan diberikan kepada kami. Jangankan kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Isa, bahkan kepada Nabi Musa, bahkan kepada Nabi Adam, bahkan kepada seluruh nabi-nabi yang diutus oleh Allah, kami senantiasa melakukan pemberkatan kepada mereka. Adam alaihissalam, Musa alaihissalam, Daud alaihissalam, Abraham alaihissalam, Harun alaihissalam, Salomo alaihissalam, Yesus Isa alaihissalam. Subhanallah, kurang sempurna apalagi Islam ini terhadap kemuliaan-kemuliaan Nabi yang kemudian digaungkan oleh Islam. Nah, itulah yang disebut damai sejahtera. Nah, sedangkan kalau Kristen, apa itu? Pemberkatan apa yang Kristen lakukan terhadap Yesus? Tak ada. Dengan darahnya kita telah ditebus, dengan dagingnya dosa-dosa kita diampuni. Apa itu bang? Izin Gurunda, buat teman-teman saya mau meluruskan yang di bawah. Kenapa saya tidak membesarkan komalnya Gurunda? Kenapa? Karena kalau saya besarkan pasti kena tombak lagi. Ini akun yang terakhir nih yang punya Gurunda nih ya. Jadi kalian mohon pahami ya. Atau kayaknya Oten nih yang maksa-maksa pengen membesarkan kotaknya Gurunda ini. Oten itu. Nah, udah aku sampaikan pun di mereka di bawah. Kalau orang Islam Silakan Bang Lukas dilanjut. Terima kasih. Ya, begitu aja sudah ya Bang Ibang. Jadi pemahamannya, penjelasannya sudah mulai mengerti saya. Tapi jangan terlalu banyak, nantinya otak saya berasap nanti. Biarkan saya turun dulu, saya nyimak di bawah dulu. Mungkin saudara seiman saya mau belajar atau berdiskusi, silakan ya. Terima kasih Bang Juma. Bang Lukas, Makasih Bang Lukas. boleh nambahin sedikit? Iya boleh. Iya silakan. Iya.
Ya. Izin Gurunda, izin Bang Kian Santang, Bang Lukas ini. Ada satu lagi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari ya Bang dan Muslim. Di sana dinyatakan, saya bacakan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar saya potong sebentar. Bentar. Silakan. Ya lanjut. Oke. Terima kasih. Izin terkait kedudukan Nabi Isa alaihi salam di dalam Islam ya Bang. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya bagi Allah Subhanahu wa taala, juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, begitu juga bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan rasulnya serta kalimatnya, yaitu bahwa Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam dengan kalimat kun fayakun, kemudian yang disampaikan pada Maryam dan ruh darinya, juga bersaksi bahwa surga dan neraka benar adanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya dalam surga apapun amalnya. Amin Allahumma amin. Itu Bang Lukas, terima kasih. Oke, mantap. Gimana Bang? Kita udah ya Bang ya? Atau masih mau lanjut Bang Lukas? Sudah dulu ya Bun. Oke, terima kasih Bang Juma dan semuanya ya. Sehat selalu. Iya, sama-sama Saudara Lukas. Kita turun ya. Terima kasih Bang Lukas.